Jadi begini, suksesnya suatu program umroh ini terletak di guide. Betul, Nah, betul. kalau guide-nya bisa membawa suasana atau memberikan kenyamanan maupun memberikan servis kepada jamaah ini secara bagus, utamanya kan harus guide yang dari Indonesia. Betul. Kami harapkan ini menjadikan evaluasi kepada penyelenggara, khususnya Saudi Arabia, umumnya juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mengharapkan untuk program ke depan kalau bisa masuk ke Madinah dulu supaya aman, kita bisa melaksanakan umroh dengan mikot di Bir Ali. Betul. Masya Allah. Ini pengetahuan dan juga ilmu baru, teman-teman. Ini para jamaah sudah selesai melaksanakan tawaf perdana. Assalamualaikum. Oh ya, Assalamualaikum. Sehat. Boleh wawancara sedikit di YouTube buat di YouTube? Oh ya, boleh. Oke teman-teman, sekarang saya sudah dengan salah seorang jamaah juga dari Indonesia. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Haji Amiruddin. Bapak Haji Amiruddin, Masya Allah. Kalau boleh tahu dari travel apa ini? Saya kebetulan pemilik travel. Masya Allah, ownernya. Dari PT Ziarah Hati Indonesia. Masya Allah, oke. Boleh tanya-tanya sedikit tentang pelaksanaannya, Pak? Masya Allah. Oke, ini banyak jamaah yang bertanya tentang proses keberangkatan di masa pandemi ini. Kira-kira ribet apa tidak sih, Pak? Oke, boleh kami jawab. Untuk proses umroh pada masa pandemi ini, saya kira kalau dibilang ribet ya juga tidak, karena ini merupakan peraturan dari Saudi Arabia yang kita harus taati. Yang pertama, kita memang harus karantina 3 hari. Itu merupakan salah satu persyaratan, karena untuk Saudi sendiri tidak mau warganya terkena penularan COVID-19. Untuk persyaratan ini sudah mutlak, harus karantina. Artinya tidak bisa ditawar lagi untuk masa umroh tahap ketiga ini. Sedangkan nanti tahap keempat insya Allah akan sudah dibebaskan, sepertinya seperti itu. Bisa dibilang kalau untuk November Desember ini masa percobaan seperti itu, apa gimana? Untuk saat ini memang umroh pandemi ini umroh trial atau percobaan. Sehingga nanti sejauh mana umroh ini berhasil apa tidak. Karena tolak ukurnya nanti khususnya yang berangkat sekarang ini akan menjadi evaluasi ke depan untuk penyelenggaraan umroh yang akan datang. Oke. Terus ini Pak, kalau boleh tahu pelaksanaan mikotnya dari Indonesia di masa pandemi ini sebenarnya di mana? Masih tetapkah di Yalamlam? Karena barusan saya kan ikut bersama-sama mikot di Masjid Tanaim. Ternyata banyak jamaah Indonesia yang bermikot di sana. Sebenarnya seperti apa sih tadi pelaksanaan mikotnya? Untuk pelaksanaan mikot sendiri, namanya mikot itu kan sudah ditetapkan. Benar. Batas yang sudah ditetapkan dari zaman dulu mikot ya sudah ditetapkan, yaitu dari Yalamlam atau dari MUI sudah ditetapkan di Bandara King Abdul Aziz. Nah, untuk pandemi ini sudah gak bisa ditawar. Mikot itu ya tempat untuk menjatuhkan niat. Nah, kita milih Yalamlam atau di Bandara King Abdul Aziz. Sedangkan mereka yang tidak bermikot tapi mau melaksanakan umroh, artinya nanti dia akan ada konsekuensi, yaitu mengeluarkan dam. Seperti itu kira-kira. Berarti dengan teman-teman sebenarnya bertanya-tanya nih Pak, ini orang-orang nih dari Indonesia meninggalkan mikot katanya begitu, karena barusan sudah 13 bis kayaknya di Masjid Tanaim, dikira semua orang itu dialihkan mikotnya ke sana. Nah, banyak yang bertanya-tanya,
Bahkan Syekh di sini barusan bertanya-tanya, itu salah katanya begitu. Dikira ada peraturan baru. Saya bilang ini mazhab dari mana? Saya bilang gitu. Nggak ada mazhab, nggak ada tawar-menawar, kata Syekhnya barusan di sini. Itu salah katanya gitu. Berarti sekarang sudah ada kejelasan bahwa yang tadi ke Tanim itu yang sudah punya mikot cuma sholat seperti itu, Pak. Bisa dibilang begitu? Sebetulnya adanya ketakutan daripada jamaah umroh yang mana ada karantina 3 hari. Okay. Sehingga bila mereka menjatuhkan mikot di awal di King Abdul Aziz atau di Yalamlam, mereka akan menahan kain ikhram ini selama 3 hari. Betul. Seperti halnya haji ifrad. Betul, betul. Atau kalau haji itu pakai visa pekerja, amil atau ziarah bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi kebekannya tidak boleh pakai ikhram. Betul. Lah, sebetulnya untuk yang sudah berpengalaman tidak ada masalah mengambil mikot di King Abdul Aziz atau Yalamlam. Tetapi permasalahannya ini akan terletak pada jamaah yang baru umroh, sehingga dia tidak tahu mengenai larangan-larangan ikhram. Selama 3 hari ini kalau dia menjatuhkan niatnya di Jeddah, maka dia akan terkait dengan larangan ikhram. Betul. Nah, larangan ikhram itu kan banyak. Nah, sedangkan untuk menahan 3 hari ini memerlukan kehati-hatian khusus. Betul. Kami harapkan ini menjadikan evaluasi kepada penyelenggara, khususnya Saudi Arabia, umumnya juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mengharapkan untuk program ke depan kalau bisa masuk ke Madinah dulu supaya aman, kita bisa melaksanakan umroh dengan mikot di Bir Ali. Betul. Masya Allah. Ini pengetahuan dan juga ilmu baru, teman-teman. Yang awalnya teman-teman bertanya-tanya tentang pelaksanaan umroh, sekarang sudah jelas ya. Dan ada lagi, Pak, kalau boleh tahu, sekarang ini motawif asal Indonesia itu masih bisa dipakai apa tidak kira-kira? Begini, untuk awal saat ini memang seluruhnya dihandle oleh muasasa. Mulai dari visa, mulai dari hotel sampai dengan handling itu sudah dipegang muasasa sendiri, termasuk guide-nya. Nah, guide-nya itu kenapa dipegang muasasa? Itu terkait dengan kebijakan daripada pemerintah Saudi, yang mana pemerintah Saudi menginginkan guide-nya itu guide dari Saudi. Masya Allah. Nah, sedangkan dari jamaah kita menginginkan guide-nya itu adalah guide dari Indonesia. Betul. Nah, makanya kita tunggu aja nanti tahap keempat, bagaimana reaksi pemerintah dari Saudi Arabia, masih memperbolehkan atau bagaimana. Tapi saya rasa insya Allah guide dari Indonesia pasti akan dipakai, karena kita akan kesulitan sekali. Betul. Akan kesulitan satu, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, dan cara meminta pertolongan. Tidak biasa, kesulitan karena kesulitan bahasa dan komunikasi. Kami harapkan ini yang perlu dikaji ulang oleh pemerintah Saudi khususnya, dan umumnya ada usulan dari Kementerian Agama supaya untuk tenaga kita yang ada di sini atau guide lokal itu dipergunakan dengan biasanya. Betul. Karena bisa dibilang juga pendampingan dari motawif Indonesia itu termasuk paling apa ya, Pak? Paling penting kayaknya gitu ya. Jadi begini, suksesnya suatu program umroh ini terletak di guide. Betul. Kalau guide-nya bisa membawa suasana atau memberikan kenyamanan maupun memberikan servis kepada jamaah ini secara bagus, utamanya kan harus guide yang dari Indonesia agar bisa berkomunikasi dan berinteraksi kepada jamaah setempat gitu. Betul. Terus ini yang terakhir nih, Pak, ada kesimpang siuran di antara berita biaya pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi, termasuk di awal-awal di umroh perdana ini. Kalau boleh tahu,
jenengan sebagai pemilik travel, biaya umroh di masa pandemi ini berapa? Termasuk umroh perdana lah. Untuk masa pandemi, insya Allah di angka 30 juta ke atas. Sedangkan pemerintah sendiri sudah mengeluarkan RPMA atau rancangan undang-undangnya itu sudah diatur bahwasanya harus bintang 3 minimal harus 26 juta. Sedangkan untuk bintang 4 dan bintang 5 di angka 30 juta ke atas. Masya Allah. Nah, kenapa angka-angka ini ada kenaikan? Tentunya banyak faktor. Di antaranya satu yaitu faktor pajak yang dulunya 15% jadi 5% menjadi 15%. Tapi sekarang untuk pandemi ini pajaknya 30%. Masya Allah. Nah, jadi ini menyulitkan daripada pengusaha umroh, sehingga ada beberapa komponen-komponen yang naik seperti visa, seperti hotel, seperti lain-lainnya itu banyak yang naik. Ya harapan kami untuk pemerintah Indonesia bisa menyambung kepada pemerintah Saudi supaya memberikan masukan terkait dengan pajak. Betul. Terkait dengan pajak, sehingga kami pengusaha travel yang ada di Indonesia bisa menekan biaya untuk umroh ke depan. Masya Allah. Seperti itu kira-kira. Siap. Oke Pak, untuk terakhir kali ada pesan-pesan untuk orang-orang yang masih belum berangkat di Indonesia? Oke. Kami berpesan kepada seluruh jamaah yang masih berada di Indonesia. Kami berpesannya begini. Kami mohon kepada jamaah Indonesia untuk bersabar sejenak. Mari kita tuntaskan pandemi ini, COVID-19 ini. Mari kita suntik vaksin bersama-sama agar pandemi di dunia ini akan cepat selesai. Bila mana serum atau vaksinnya belum ada, insya Allah akan seperti ini terus. Jadi kekhawatiran daripada Arab Saudi ini kan banyaknya tertular daripada jamaah lain yang dari Indonesia bisa membawa wabah ke Saudi. Kira-kira seperti itu. Benar. Oke teman-teman, alhamdulillah itu dia informasi langsung dari pemilik travel Ziarah Hati Indonesia dengan Kiai siapa? Bapak Haji Muhammad Mas Amiruddin. Bapak Haji Muhammad Mas Amiruddin, Masya Allah. Dari mana kalau boleh tahu Pak? Surabaya, Masya Allah. Dari Surabaya. Saya dari Madura Pak. Oh iya, Masya Allah. Dari kalau boleh tahu kantor cabang atau kantor kantor pusatnya Mas Allah? Di Surabaya. Surabaya di Jalan Kayun nomor 3840. Masya Allah. Oke. Terima kasih informasinya. Kami doakan semoga umrohnya menjadi umroh yang mabrur, perjalanannya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, dan ke belakang travel yang dipimpin oleh Bapak semoga semakin jaya. Amin ya rabbal alamin.